mari kita mulai pembacaan firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruh di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 koper emas, 1000 koper perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan barang dan perak di seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak David. Dari Matius 8. Ya, Matius pasal 8 ayat 1 sampai 34 ya. Ya. Oke. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat,
dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya itu. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang yang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sekian. Terima kasih firman Tuhan dibacakan pagi ini. Kami undang Pastor Paul untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom. Luar biasa ya. Ini Pak David membacanya benar-benar penuh dengan kemenangan ya. Memang harusnya kalau baca Alkitab itu harus ekspresif ya. Harus ekspresif, penuh dengan kemenangan begitu ya. Haleluya. Luar biasa. Senang sekali ya. Kita belajar, ini yang bagus tadi ya, cara Pak David membaca ya. Kalau ikuti kelas evangeli itu bacanya gitu ya. Ini cukup membuat brainstorming buat saya pagi ini ya. Ada kenikmatan, ya ada. Tidak, kita membawakannya dengan kehidupan ya. Luar biasa.
Tapi biasanya hanya orang-orang yang berkemenangan yang bisa begitu ya. Kalau tidak berkemenangan tidak bisa begitu. Ini Pak David sudah menang banyak ini Pak David. Sudah menang banyak. Mantap kali, luar biasa. Berbahagialah orang yang hidupnya selalu berkemenangan, ya, mendapat perkenanan Tuhan, favor of God, favor of man dalam hidupnya. Ya, dia nggak mencari favor of man, dia cari favor of God dulu, maka ada perkenanan manusia. Sekalipun pertamanya mendapat banyak sekali pertentangan, jalan terus. Karena Tuhan bisa mengubah hati setiap orang. Ya, kalau ya mau. Kalau nggak mau, anggap itu salib yang harus kita lalui. Yang penting kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Haleluya, luar biasa. Oke, pagi ini, tolong tadi tampilkan tadi yang Matius 8 ayat yang ke-11 yang. Matius 8 ayat ke-11. Tidak bagus tampilannya. Matius 8 ayat 11. Sudah. Sudah? Oke. Ya, Matius 8 ayat 11. Ini kenapa nih ya tampilan saya kok jadi kacau begini? Sebentar. Kenapa nih? Apa nih? Ya, kalau Anda membaca kisah tentang Raja Kores, ya nanti di dalam Yesaya disebutkan juga bahwa Raja Kores adalah orang yang diurapi Tuhan, ya, diurapi Tuhan. Kata Mesias itu artinya bukan sekedar orang datang terus dikasih minyak diurapi, bukan ya. Artinya tidak harus mengalami pengurapan dengan dikucurkan minyak, bukan. Tetapi adalah yang dijanjikan atau orang yang ditentukan oleh Tuhan, the appointed, ya. Orang yang ditentukan, orang yang dijanjikan, itulah kata Mesias berasal. Ya. Jadi kalau Kores siapa yang ngurapin pakai minyak, kan nggak ada kan? Coba kita lihat dulu ya ayatnya. Coba tolong dibaca dulu. Raja Kores yang diurapi Tuhan ya, Raja Kores. Sebentar. Raja Kores di dalam Yesaya. Ya. Kok nggak mau nih? Raja Kores. Oh, pantesan ini pakai internet Bible. Nah, udah ketemu udah sekarang. Raja Kores ya. Di dalam Yesaya 44 ayat 28. Yesaya 44 ayat 28 ya. Yesaya 44 ayat 28. Disebutkan, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan, sebentar. Sorry, Yesaya 45 ya, ayat 13. Sebentar, bukan. Sebentar ya. Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1 ya. Sorry ya, Yesaya 45 ayat 1, saya salah baca. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Ya. Jadi nggak diurapi pakai minyak dia. Ya, si Raja Kores ini. Kapan ngurapi pakai minyak? Siapa yang ngurapi dia pakai minyak? Zaman Yesaya itu Raja Kores masih muda sekali. Masih belum apa-apa dia. Ya, karena pertama kali itu adalah Raja Babel dulu. Zaman Yesaya itu masih zamannya bapaknya Babel, bapaknya Nebukadnezar. Ya. Kemudian habis Yesaya Yeremia, zamannya Nebukadnezar. Kemudian Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Kores. Ya, setelah Kores sudah usia lanjut, kemudian Kores digantikan oleh Darius. Ya, adik iparnya.
Kemudian Darius digantikan oleh anaknya. Gitu ya ceritanya. Nah, siapa yang ngurapi Raja Kores? Enggak ada. Tapi disebut Raja Kores adalah yang kuurapi. Ya, yang tangannya kupegang supaya menundukkan bangsa-bangsa menuju Raja. Bahkan Babel saja kalah. Babel saja waktu itu kalah. Mengapa bisa begitu diurapi? Yang arti diurapi itu ditentukan atau dijanjikan. Ada appointed one. Jadi waktu Muhammad bilang saya yang dijanjikan, itu maksudnya akulah Mesias ya. Yesus berkata ada orang ngaku-ngaku Mesias. Nah itu Muhammad itu. Ya, ada orang mengaku-ngaku Mesias, akulah Mesias. Ya, akulah Mesias. Nah, hati-hati kamu jangan pergi ke sana. Ya, lihat Mesias ada di sini, ada di bilik yang di padang gurun, ya. Jangan datang. Kores itu yang disebut Mesias. Mesiah sama dengan Kristus. Ya, atau yang diurapi, yang ditentukan, yang dijanjikan. Nah, Muhammad itu ngaku-ngaku untuk yang dijanjikan. Nah, itu Anda jangan percaya, ya. Karena Yesus sudah bilang kalau ada orang-orang ngaku Mesias, jangan datang ke sana. Orang ngaku nabi enggak apa-apa. Ngaku Mesias itu enggak boleh. Jangan pergi ke sana kata Tuhan. Ngaku nabi enggak apa-apa. Karena memang banyak nabi-nabi ya. Bahkan di zaman Yesus setelah Yesus ada Nabi Agabus, Paulus pun disebut nabi ya. Paulus dan Silas pun disebut nabi. Dan banyak nabi-nabi lainnya di zaman itu. Ya, sehingga Anda berhati-hatilah dengan istilah-istilah nabi, ya, dengan istilah-istilah Mesias yang dijanjikan. Lihat ini Muhammad kan ngaku-ngaku yang dijanjikan oleh Musa, ngaku-ngaku dijanjikan oleh Yesaya, ngaku-ngaku dijanjikan oleh Yesus, ya kan? Wah itu bahaya sekali tuh, ya. Itu bahaya sekali. Anda jangan pergi ke sana, dibilang. Bilik yang di padang gurun katanya kan. Jangan pergi ke sana katanya. Karena apa? Karena itulah penyesat. Ya, hati-hati jangan pergi ke sana. Nah, lihat ya, kembali lagi ke Matius 8 ayat 11 tadi. Raja Kores ini ya adalah raja yang mengembalikan seluruh orang-orang Yahudi yang menggenapi nanti waktu orang Yahudi itu diusir, dibuang oleh Raja Babel, diangkut selama 70 tahun. 70 tahun kemudian Raja Kores ini kemudian yang memulangkan orang-orang Yahudi ini ke negaranya, ke Israel. Ya. Kemudian bahkan ketika bait suci itu dihancurkan, ya, Raja Kores ini yang membiayai pembangunan bait suci ini dan mengembalikan semua perkakas-perkakas yang ada, yang tersisa, yang diangkut oleh orang-orang Babel itu ke negara Babel, dikembalikan semua oleh Raja Kores. Tentu saja kalau yang masih utuh, kalau yang hilang ya udah, ya kan? Itu yang terjadi dengan Raja Kores. Ini kurang dekat, oke sudah saya dekatkan, thank you. Nah, bagaimana bisa ini orang-orang kafir ya? Kita lihat ya sejarahnya. Ya, bagaimana Nebukadnezar akhirnya memuliakan Yehova. Bagaimana Raja Kores memuliakan Yehova. Bagaimana Raja Darius memuliakan Yehova. Bagaimana ya akhirnya banyak raja-raja. Roma pun akhirnya menjadikan Kristen sebagai agama negara. Sebentar, jangan kejauhan. Orang Majus, ya. Bagaimana orang Majus yang dari Persia itu kan dari timur kan, itu orang-orang Demagoi, orang-orang penyihir-penyihir itu ya, ahli-ahli nujum dari timur itu orang-orang Iran ya, orang-orang Persia bisa datang kepada Yesus dengan cara yang ajaib, ya kan? Dengan ilmu nujumnya mereka. Makanya kemarin saya ngeritik Gilbert ya, waktu dia ngeritik pawang hujan itu, apa urusannya dia ngeritik pawang hujan klinik-klinik mengundang kutuk Indonesia? Nggak ada urusannya. Tuhan bisa pakai apa saja. Tetapi kalau Anda seorang pemercaya, kalau Anda seorang pengikut jalan Tuhan Yesus, Anda pakai pawang hujan seperti itu, Anda terkutuk. Ya, Anda akan terkutuk. Tetapi kalau Anda bukan orang percaya, Anda pakai itu, Anda nggak terkutuk, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Ya. Contohnya begini, waktu si pawang hujan ini manggil hujan, ya kan? Apakah yang menikmati hujan berhenti itu hanya orang-orang kafir? Ya kan? Orang-orang Kristen kan juga menikmati yang di sana kan? Ya.
Ini kan sama saja pertanyaannya ketika si pendeta ini begitu menggebu-gebu, ya, wah, bahwa yang melayani Tuhan dengan kriteria-kriteria melayani Tuhan, ya, yang jempalitan di panggung itu. Terus pertanyaannya, kalau ada seorang penjudi kelas kakap atau raja togel atau germo, terus dia kasih perpuluhannya ke gereja, diterima nggak sama si pendeta? Diterima lah. Belum pernah saya dengar enggak, itu belum pernah. Ya, belum pernah saya dengar, oh jangan tolak. Atau misalnya bandar narkoba kasih perpuluhannya ke gereja, ditolak nggak? Belum pernah saya dengar ditolak, belum pernah. Ya, saya belum pernah dengar. Tetapi di zaman Yesus, Yudas itu waktu dia kasih uangnya itu ke bait suci, ya, dilempar ke kotak persembahan bait suci sama para imam, disisihkan, nggak boleh masuk ke sini, ini uang darah. Ya kan? Beda banget kan? Nah, beda banget. Saya sedang mau menunjukkan kepada Anda, ya, saya sedang menunjukkan kepada Anda betapa munafiknya kehidupan orang-orang beragama, orang-orang yang pergi ke gedung gereja, orang-orang yang berritual dan bersimbol ria. Ya, betapa munafiknya. Nggak konsisten. Bagaimana mau konsisten? Siapa yang mau menjadi hakim menentukan boleh nggak boleh? Kebanyakan aturan. Bingung. Ya kan? Sebab ada yang utama yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itulah sebabnya akhirnya Yesus, dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan semua Torah dan ketentuan-ketentuan, ritual-ritual, simbol-simbol itu dibatalkan. Ya, dibatalkan. Mengapa bisa begitu? Ya karena sudah dibatalkan, nggak perlu. Yesus itu menginterpretasikan itulah Torah. Yesuslah Torah. Ya. Contoh yang diperbuat Yesus, tindakannya Yesus itu adalah Torah. Jadi apa maksudnya? Ketika kita hidup di dalam kasih, di dalam agape, itulah Torah. Anda udah nggak usah mikir benar salah dosa nggak dosa. Anda tidak memikirkan lagi urusan-urusan boleh nggak boleh, klinik-klinik itu dosa apa enggak, sio ngitung ini, wah sampai satu-satu, kalau nggak hari Minggu nggak ke gereja dosa, nanti merasa bersalah, kalau Anda lupa berdoa pagi, lupa makan, lupa doa, nanti takut keracunan, dan segala macam, yang semua itu ternyata hanya isapan jempol. Serius ya. Ritual dan simbol-simbol itu berlaku tuahnya pada waktunya, yaitu zamannya Musa. Tetapi di zaman perjanjian baru itu nggak ada tuahnya. Semua ritual dan simbol itu tidak ada tuah, tidak ada kesaktiannya lagi. Kesaktiannya itu, keampuhannya itu ada di mana? Di makna dari ritual dan simbol itu yang kita kemudian harus mengerti. Yang menjadi rema dalam hidup kita. Yaitu apa? Semua ritual dan simbol itu. Satu, Anda harus mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dua, Anda mengasihi sesamamu. Ya kan? Ketiga, hidup di dalam kekudusan. Mengususkan diri kita untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Nah, pertanyaan klasik, apakah orang-orang yang baik tetapi bukan Kristen selamat? Bisa selamat, cuman kata baik itu relatif. Baik itu menurut Pak HW dengan saya, kalau sering ngasih saya duit ya baik buat saya. Ya, kalau Gilbert ya nggak baik buat saya, nggak pernah ngasih saya duit, tetapi orang yang sering dikasih duit sama Gilbert ya bilangnya Gilbert baik. Ya kan, karena Gilbert nggak pernah ngasih saya uang, saya bilang Gilbert nggak baik. Apalagi ngatain saya anak iblis kan, berarti oh, itu bukan orang baik tuh dia mah kan begitu kan. Simpel sekali kan definisi baik nggak baik kan tergantung apa yang sudah dia perbuat sama kita. Bukan baik menurut Tuhan kan. Benar nggak? Ya kan, buat orang yang sering dikasih uang sama Gilbert, ya Gilbert masuk surga. Kalau buat saya enggak, Gilbert masuk neraka. Kan begitu kan, simpel sekali kan, relatif kan.
Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh baik, seperti perwira Roma yang datang pada Yesus, ya, hambanya ini, budaknya ini adalah orang Yahudi, di ayat lain disebutkan ya. Dan dia berdoa buat hambanya ini, buat budaknya ini. Dia minta datang, dia sujud kepada Yesus. Proskuneo kepada Yesus. Ya kan? Artinya apa? Mengapa orang-orang Majus ini bisa datang kepada Yesus? Mengapa Ayub yang bukan orang Ibrani itu bisa datang kepada Yesus? Mengapa Yitro yang orang Midian itu bisa datang kepada Yehova? Kepada Yehova maksudnya ya. Mengapa Raja Babel, Raja Persia, Darius bisa sujud menyembah Yehova? Selamat nggak? Pasti selamat. Mereka punya iman loh. Mereka melihat dan percaya loh. Mereka punya iman dan mereka diselamatkan karena imannya loh. Ya, mereka diselamatkan karena imannya loh. Mereka lihat Daniel, mereka lihat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka melihat kehidupan iman mereka, mereka percaya. Bagaimana Naaman bisa percaya pada Yehova proselit? Ya, Obaja yang orang Edom itu bisa kemudian proselit dan bahkan menjadi nabi bagi orang Edom. Obaja itu bukan orang, Anda lihat di kitab Obaja itu bukan orang Ibrani ya, dia orang Edom loh, di proselit. Ya kan? Artinya Tuhan dengan segala keajaibannya dia akan datang kepada orang-orang ini. Kemarin kita sudah belajar ya, malaikatnya akan mendatangi orang-orang baik ini. Ya. Dan Anda harusnya sedih kalau malaikat ini datang kepada tetangga Anda. Kalau Anda kenal orang, kenal tetangga Anda, lalu didatangi malaikat, terus orang itu percaya Yesus, Anda harusnya sedih. Kenapa bukan saya yang nginjili dia ya? Hati-hati ya, jangan sampai Anda di PHK sama Tuhan, dipulangkan sama Tuhan tuh gara-gara nganggur loh. Ya, disuruh kerja sama Bu Vivin, kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, berangkatnya jam 9, pulangnya jam 2 siang. Ya kan? Setiap akhir bulan cuman setoran apa? Saya kagum sama Bu Vivin. Kerja kagak, ngomong muji-muji. Saya kagum sama Bu Vivin. Bu bilang, pulangkan, udah dipulangkan, dipulangkan, enggak usah datang lagi. Jangan sampai Anda dipulangkan sama Tuhan, ya, dalam kondisi Anda tidak bekerja. Berbahagialah hamba yang didapati sedang bekerja ketika tuannya datang dan Anda nggak lagi kerja, lagi nganggur. Woi, hati-hati loh. Hati-hati. Jadi bagaimana? Jadi Tuhan akan bikin privilege, dia akan datang khusus. Kita nggak tahu bagaimana caranya, dengan bahasa yang dia mengerti. Begitu ya, berarti selamat, masih bisa selamat. Ya, dan dia harus percaya kepada Yesus. Dengan cara yang ajaib dia akan percaya kepada Yesus. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menghalang-halangi caranya dia percaya kepada Yesus. Tetapi, nah hari ini kita bilang kontrarinya, masalahnya, kontradiksinya. Orang-orang yang sudah ada di dalam gedung gereja, orang-orang yang sudah ada di dalam komunitas Kristen seperti kita, ya, Anda hidup di dalam komunitas ya orang percaya dan Anda mendengarkan kebenaran, tetapi Anda tidak mau melakukan. Wah, itu dia. Makanya dibilangin tadi Matius 8 ayat 11. Tolong Matius 8 ayat 11. Jangan sampai orang-orang ini didatangi malaikat, lalu Anda sendiri diusir sama malaikat. Waduh, nangis bombay tiap pagi doa fajar jam 4 pagi, hidupmu tidak kudus, hidupmu tidak berdiakonia, dan Anda ngarep-ngarep selamat. Nah itu Pak Jendra bilang, selawe jaluk selamat. Cenggo minta selamat loh. Enak aja. Kalau sekarang enggak cenggo, goceng ya naik beca minimum ya 20.000. 5.000 nawar dari Roxy sampai ke Cideng Timur, ya kan? Sampai Cideng Barat. Naik beca minta 5.000, minta selamat. Bagus enggak dimasukkan ke Kali Cideng loh. Bagus enggak dilempar ke Kali Cideng sama tukang becanya.
nganyang goceng minta selamat, enak aja lu. Nah, kata tukang becanya, gue lempar ke Kali Cideng, tahu rasa lu. Serius ya, saya bicara serius. Anda menikmati komunitas ini, bahkan dalam komunitas ini ya, tiap hari. Anda pergi ke gereja tiap minggu, mendengarkan firman Tuhan. Anda tidak melakukan isi firman itu. Saya cuman takutnya ya, di dalam gedung gereja sudah tidak disampaikan lagi firman untuk berdiakonia. Anda cuman ya apa? Cuman disuruh percaya saja terus, percaya saja Tuhan baik, berdoa saja, menyembah Tuhan saja. Iman itu ya akan menghasilkan tindakan. Tapi tindakan apa kalau nggak diajarin oleh pendetanya? Kalau pengajar-pengajar di dalam gedung tidak mengajarkan, tindakan apa, Pak? Ya Anda tidak akan pernah tahu. Diajarkannya selalu ya, minggu pertama ceritanya tentang apa? Kuasa darah Yesus. Minggu kedua perang roh. Ya, itu yang suruh tengking-tengking itu ya. Anda tengking ya, tengking dalam nama Yesus. Anda lihat kalau ada roh ini namanya roh ini. Tengking bilang sebut namanya roh ini. Kalau ada ini roh ini roh ini. Minggu ketiga Anda diajarin apa? Diajari berbahasa roh, kuasa bahasa roh. Minggu keempat Anda diajari minyak urapan. Kemudian minggu pertama lagi Anda diajari lagi apa? Kuasa salib Yesus, kuasa bintang Daud. Ya kan, nanti minggu keduanya diajari lagi Anda harus memberkati Israel. Minggu ketiganya lagi Anda disuruh apa? Diajari tentang rapture. Anda tidak akan ketinggalan. Kasih perpuluhan. Ayo militan, militan, militan. Ya, serahkan hidupmu, persembahkan yang banyak sama Tuhan. Dengan cara kasih kolektor rekening ini. Minggu keempat Anda diajari lagi tentang apa? Tentang kuda putih, kuda hitam, kuda kuning. Anda kebayang nggak akan jadi apa orang-orang ini? Orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang fanatik kadrun. Yaitu tadi, begitu melihat ada pawang hujan, wah Indonesia akan terkutuk gara-gara si Rara ini. Akan begitu nanti. Anda akan jadi orang-orang. Apa bedanya sama si Khalid Basalamah itu? Apa bedanya coba khotbahnya? Sama. Nanti bisa ada si Rara itu nanti kalau Kristen jadi mayoritas, Rara itu nanti bisa disalib loh nanti. Si Rara itu nanti bisa dilempari pakai batu itu, bisa dipenjara. Klinik itu kafir itu. Nanti membuat negara kita jadi terkutuk. Ya kan? Anda menyadari nggak khotbah-khotbah seperti itu bisa mendiskreditkan orang? Itulah. Kalau saya daripada ketemu sama Khalid Basalamah, dengarkan khotbahnya si siapa itu Pak Agim, ya kan, Yusuf Mansur, saya mendingan lihat si Rara jadi pawang hujan. Kalau bisa ada 10 lagi malah. Ada 10 lagi, ada 100 lagi di Indonesia. Ya kan? Buat kita itu masalah. Buat orang-orang di luar Tuhan itu bukan masalah. Memang habitatnya. Ya itu kaumnya. Bukan. Nggak masalah. Tindakannya Rara itu masih lebih baik daripada kadrun-kadrun yang sekongkol menjarain Ahok dan ngejar-ngejar Saifuddin Ibrahim. Ya. Tapi kan Gilbert nggak berani sama yang ngejar-ngejar Saifuddin, sama yang ngejar-ngejar KC, yang menjarin KC sama menjarin Ahok. Tapi dia berani misu-misui Rara kan. Dulu siapa Mbak Yul, siapa itu yang mati itu yang ngeramal dirinya bakal mati beneran kan? Dan ada satu peramal yang ngeramal dirinya. Mbak Yu. Siapa? Mbak Yu. Ya kan dia ngeramal dirinya mati beneran kan? Oh itu bukan ramalannya Gilbert. Nah itu kadang-kadang orang itu saking fanatiknya itu loh. Apakah Gilbert yang gara-gara kutuk bukan? Saya lihat baca komentar-komentarnya, ini orang bodoh-bodoh ya. Itu loh, orang kalau sering dengar khotbah-khotbah gitu jadi nggak rasional otaknya. Pendengarannya sama otaknya bisa nggak nyambung. Ya, antara pendengaran dengan otaknya bisa nggak nyambung. Mbak Yu itu pernah ngeramal dirinya akan mati di awal tahun itu. Mbak Yu yang ngeramal dirinya sendiri. Saya juga nggak kepengin. Dia bilang begitu kan. Saya dengar dengan jelas. Ya, dan dia mati beneran ya.
Jadi dia meramal dirinya sendiri bukan karena Gilbert. Nah itulah orang Kristen kadang-kadang, wah ternyata Gilbert lebih sakti daripada Mbak Yu. Mana ada, Mbak Yu lebih sakti dari Gilbert, percaya saya. Kok muji-muji? Loh bukan, Anda kudu realistik. Terima kenyataan bahwa Mbak Yu lebih sakti daripada Gilbert. Dia bisa ramal-ramalannya tepat semua. Ya kan? Pesawat jatuh, ada kan pesawat jatuh beneran kan? Iya kan? Pertanyaannya, mengapa gereja nggak sakti lagi? Karena gereja mata duitan. Anda lihat Kelenteng Tuban, Anda lihat Gunung Kawi, ya kasih makan tiap hari. Anda kalau saya pernah ke Gunung Kawi ya, diajak sama oma saya dulu ya, bukan saya nyembah, karena lagi perjalanan tur, oma saya pergi ke Gunung Kawi. Oma saya waktu itu belum lahir baru, masih ini ya kepercayaan ya. Jadi oma saya nyembah di Gunung Kawi, saya tinggal di hotel, saya jalan-jalan aja di situ karena diajak kan. Itu wah orang-orang itu dikasih makan semua di situ, bayangin. Dikasih makan. Yang ngasih makan ya ada sponsornya, orang-orang yang merasa diberkati oleh Gunung Kawi itu. Tambah sakti enggak? Ya tambah sakti. Karena orang makin percaya. Anda lihat kesaktian para rasul, saya cerita ngomong pakai bahasa sehari-hari ya, kesaktiannya para rasul di Kisah Rasul 2 sampai Kisah Rasul 5 dan seterusnya. Mereka kasih makan loh, diawali dengan kasih makan loh. Ya, diawali dengan kasih makan. Lihat pelayanan Yesus. Kasih makan loh, masal 2 kali. 5.000 orang dan 4.000 orang. Karena gereja tidak kasih makan, gereja pelit kikir. Saya dalam masa pergumulan saya, pencarian saya sama Tuhan, 2010-2014, saya bilang sama Tuhan, Tuhan mengapa kelenteng lebih sakti dari gereja? Serius, saya tanya ke gereja, semua gereja ditanya, meleset. Saya pergi ke 100 pendeta, ya. Semua meleset. Satu ya tepat tapi miring-miring dikit. Ya dicocok, oke lah tepat juga lah. Bahkan sahabat saya sendiri, ya tepat. Tapi ya oke lah karena ya oke lah. Tapi saya pergi ke kelenteng bisa tepat tak, 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 tak. Wah bisa runut saudara. Dan kelenteng ini rajin ngasih makan. Nggak heran akhirnya orang cari kelenteng. Karena saya orang Tionghoa ya, mungkin kalau Anda yang lain ya terserah. Dosa nggak? Ya dosa lah. Berzina itu berzina. Itu perzinahan rohani. Terkutuk, karena saya sudah percaya Yesus. Kalau saya tidak percaya Yesus, nggak apa-apa. Kalau saya percaya Yesus, saya cari kelenteng, wah terkutuk. Saya nyembah Kuan Im, terkutuk. Bukan Kuan Im yang salah, ya saya yang salah. Berarti kan saya berzina, selingkuh kan. Selingkuh namanya kan. Terkutuk nggak terkutuk. Anda nangkep nggak maksudnya? Bagaimana orang-orang dari luar bisa datang kepada Tuhan kita karena kesaksian hidup kita. Tetapi orang-orang yang di dalam malah akhirnya diusir keluar. Karena mereka tidak punya kesaksian dalam hidup mereka. Hidupnya blunder dalam ilusi. Ada orang bisa ngusir hujan, dikutukin. Ya, ada orang ngeramalnya tepat, dikutukin. Ya kan? Karena dia sendiri nggak mampu, nggak tepat. Kalau dia mau nyalain orang, dia sendiri kudu sakti. Kayak saya ngomelin Gilbert, nggak diakonia, saya sendiri kudu diakonia dong. Itu ya. Harus konsisten, konsekuen. Nggak bisa Anda terus sembarangan. Nggak bisa. Ya. Intinya, saya nggak lagi muji-muji Mbak Yu, nggak muji-muji Rara, muji-muji Kelenteng Tuban, Gunung Kawi, enggak. Anda pergi ke sana ada bayarannya. Ya, Anda pergi ke sana ada bayarannya. Kalau Anda pergi kepada Yesus, bayarannya adalah sangkal diri, pikul salib, rendah hati, dan hidup dalam kekudusan. Ya tentu saja harus berdiakonia kan. Itu bayarannya kita. Nyupang Yesus, nyupang kelenteng, nyupang Gunung Kawi saja Anda kudu bayar. Anda nyupang Yesus mau gratisan.
Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kurang ajar beneran ya. Kita ini orang-orang Kristen itu mau umpaan beneran, mau enaknya sendiri. Wah kan kita sudah ditebus, gundul peyang sudah ditebus. Harga diri kita sudah ditebus, tapi kan kita maunya dicicil terus harga dirinya. Nah, hati-hati. Hati-hati kita semua, ya jangan sampai nanti kita yang ditolak loh. Karena kita tidak punya, kaki dian kita itu padam. Ya kita menjadi 5 gadis yang bodoh, yang nggak mau beli, nggak mau bayar, maunya gratisan. Bayar harganya, apa? Harga diri kita, lepaskan. Ya kan? Ego kita, sangkal diri, pikul salib tiap hari, mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia tiap saat. Sebisa mungkin sekuat tenaga kita diakonia. Ya kan? Tapi akhirnya kita ditolak karena kita nggak mau. Kita tawar-tawaran, kita nggak mau hidup kudus. Oh, hati-hati loh Anda. Anda tiap hari di sini, ya, tapi Anda tidak bertumbuh, ya. Tuhan bilang dipotong loh. Bukan saya yang motong, saya senang-senang aja datang di sini ya. Saya emang nggak urusan. Benar nggak? Saya nggak urusan dengan background Anda. Semua boleh melayani di sini, saya nggak urusan. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Tetapi saya selalu mengingatkan, hati-hati. Ya, cinta itu tidak bisa dipermainkan. Cinta itu begitu hebat. Tapi jangan kau permainkan cinta itu. Oh, akan menjadi apa? Cinta yang dipermainkan akan menjadi bencana dalam hidupmu. Karena engkau menodai cinta itu. Cinta yang dinodai itu akan menjadi kejahatan yang paling jahat. Ya, cinta yang dinodai itu akan menjadi kejahatan yang paling jahat. Hati-hati. Tapi cinta yang kau jaga itu akan memberkati hidupmu dengan berlimpah ruah. Ketika orang-orang yang tidak mengenal Yesus didatangi malaikat, jangan sampai Anda yang sudah mendengar, mengenal, tahu nama Yesus, malah diusir sama malaikat, karena akhirnya malaikat bilang, buat apa lu di sini juga? Maksudnya diusir dari sorga ya, saya nggak bilang diusir dari sini, nggak boleh, kita nggak pernah ngusir orang. Tapi ketika Anda ketuk pintu sorga, aku tidak kenal kamu. Oh Tuhan, saya sering doa ampun pagi sama Pastor Paul. Itu loh, coba Pastor Paulnya dipanggil tuh di dalam, panggil, Pastor Paul, Pastor Paul. Saya bilang, weh, mau masuk? Aduh, nggak bisa. Itu bosnya ada di situ. Saya bilang begitu kan. Kenal nggak sama orang yang kenal? Malaikat tanya kenal. Aduh, saya mau jawab kenal nggak enak. Nggak jawab nggak kenal kasihan. Kenal. Kok masih jadi gelandangan begitu? Mau datang ke pesta? Waduh, udah saya bilangin bolak-balik itu loh. Malah tanggal 28 Maret waktu Jerman dan 29 Maret waktu Indonesia sudah pernah saya omongin. Bandel malaikat. Wah ya udah bandel ya, bukan urusanmu. Bilang aja enggak kenal. Ya udah enggak kenal. Haleluya. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan Anda ya. Untuk barang siapa mendengar logos dan melakukannya. Untuk selalu hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Dan berdiakonia sekuat tenaga dan jaga kekudusan. Supaya Anda nanti jangan ditolak. Anda mengira Anda selamat, tapi nggak taunya nggak selamat. Karena Anda berilusi, Anda kira yang penting sudah ikut sama rombongan Nabi. Ini rombongan apa? Selamat mah urusan sendiri-sendiri, nggak ikut rombongan, enak aja loh. Ya kan? Kan Anda buat tiket masing-masing. Tiketnya hilang ya karena dewe. Tuhan Yesus memberkati.